Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asatidzah dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita di Al-Balaghah, masuk pada pembahasan ilmu al-ma'ani. Sedikit kemarin kita sudah membahas tentang bahwa al-kalam atau al-jumlah terbagi menjadi dua, ada khobar, ada insya. Khobar adalah satu kalam atau jumlah yang bisa disifati dengan benar dan salah atau jujur dan bohong. Sementara al-insya lawannya, yaitu kalam atau jumlah yang tidak bisa disifati dengan jujur atau bohong, benar atau salah. Kemudian kita sudah masuk pada pembahasan khobar, pembahasan tentang untuk apa ya khobar itu diucapkan oleh seseorang. Yang pertama adalah yang dikenal dengan faidatul khobar, yaitu ungkapan kalimat yang diucapkan untuk memberitahu suatu hukum. Memberitahu berarti sebelumnya memang orang itu tidak tahu. Jadi ada satu hukum baru yang dibawa oleh kalimat ini. Tujuan yang kedua adalah yang dikenal dengan lazimul faidah, yaitu ungkapan yang diucapkan dengan tujuan memberitahu orang kedua atau mukhatab bahwa dia tahu hukum yang ada di dalam jumlah ini, menandakan bahwa dia tahu. Ya, paling gampang contohnya adalah Allahumma anta rabbi. Bukan memberitahu Allah bahwa Allah itu Tuhan, bukan, tapi untuk memberitahu Allah bahwa saya itu mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Ini bukan faidatul khobar, tapi apa namanya? Lazimul faidah. Kemudian kita sudah baca juga tentang tujuan-tujuan dari khobar yang keluar dari hukum asal. Hukum asalnya tadi faidatul khobar atau lazimul faidah. Ada tujuan-tujuan yang lain yang di situ sudah disebutkan, ada al-istirham, izharud dha'af, izharut tahassur, al-fakhr, al-hathu 'ala as-sa'i wa hakadha. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan adrubul khobar. Adrub juga bisa bermakna anwa'. Ya, adrubul khobar ay anwa'u al-khobar. Qala hafizahullahu ta'ala lil mukhatabi thalathu halat. Mukhatab atau orang kedua itu memiliki tiga kondisi. Memiliki tiga kondisi. Yang pertama, an yakuna khaliyadz dzihni minal hukmi. Orang kedua ini kosong benaknya dari hukum yang berada di dalam kalimat kita. Maksudnya mukhatab orang kedua ini tidak tahu apa-apa tentang hukum yang dimuat oleh kalimat kita. Dalam kondisi seperti ini, wa fi hadhihi al-hal, jadi al-hal bisa mudzakkar bisa muannas. Wa fi hadhil hal yulqa ilaihil khabaru khaliyan min adawati taukid.
dalam kondisi bahwa mukhatab itu khalid dzihn tentang hukum yang akan dibawa oleh kalimat kita, maka dalam kondisi seperti ini khobar disampaikan dengan tanpa taukid, khalian min adawati taukid. Apa artinya taukid? Penguat. Jadi bebas dari adawat atau taukid. Mengapa? Kenapa harus ditaukid? Dia belum tahu, kemudian kita memberitahu. Ini maknanya, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memakai taukid, berarti Allah sedang menganggap kita khalid dzihn. Faedah sekali lagi dari pembahasan ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan taukid, berarti Allah sedang menganggap kita khalid dzihn. Contoh, Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ada taukid di situ? Tidak ada taukid. Berarti ini Allah menganggap kita manusia atau umat Nabi Muhammad SAW khalid dzihn. Khalid dzihn itu benak kita kosong dari hukum itu, sehingga khalid dzihn itu nanti lawannya adalah mutaraddid atau mungkir. Jadi benaknya kosong itu lawannya mutaraddid. Mutaraddid itu orang yang ragu atau mungkir, bahkan mengingkari. Itu nanti butuh taukid. Saya ulangi, khalid dzihn itu lawannya mutaraddid dan mungkir. Jadi khalid dzihn tidak perlu pakai taukid. Maknanya sekiranya Allah itu dalam firman-Nya tidak memakai taukid, artinya Allah sedang menganggap kita khalid dzihn, bukan mutaraddid, bukan mungkir. Sebagai contoh, saya menyampaikan kepada kalian, kepada antum semuanya, putranya Pak Sohib meninggal. Antum khalid dzihn, itu informasi betul-betul baru. Tidak perlu kan saya mengatakan wallahi putranya Ustaz Sohib meninggal. Baru berita, baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Muhammad Al-Fatih putra Pak Sohib. Perlu dalam berita lelayu itu demi Allah? Perlu? Tidak perlu. Kenapa? Menyampaikan suatu hukum kepada yang khalid dzihn, la mutaraddid wala mungkin. Kecuali kalau misalnya kemudian Pak Nanang misalnya mengatakan, mosok. Saya ketemu kok. Mosok sih? Di situ kan berarti ada mutaraddid yang itu memerlukan taukid. Taukid berapa? Satu. Tapi kemudian ketika mengatakan ra percaya, sudah apa ini? Mungkin. Wallahi. Taukidnya bisa double. Maknanya ini nanti akan dibahas selanjutnya, tapi agar mudah dipahami. Ketika Allah itu pakai taukid, menunjukkan bahwa manusia sedang mengingkari atau minimal ragu, maka Allah pakai taukid. Apalagi sumpahnya berlipat-lipat. Itu apa yang nanti akan diberitahukan setelah sumpah, itu perkara yang banyak sekali manusia mengingkari. Artinya ini yang mungkin kemarin-kemarin biasa saja, tapi kemudian sekarang kita jadi tahu gitu. Allah
Kok Allah tidak memakai taukid? Berarti Allah menganggap kita khalidin, atau apa yang dimuat di dalam kalimat itu mudah dipahami. Mudah dipahami. Oke. Saya ulangi. Wa fi hadhil hal yulqa ilaihil khabaru khaliyan min adawati taukid. Wa yusamma hadha ad-darbu atau hadha an-naw' min al-khabar ibtidaiyan. Namanya apa? Ibtidai. Khabar ibtidai. Misalnya khabar ibtidai adalah khabar yang atau berita yang disampaikan kepada orang yang khalidhin. Khalidhin apa lawannya tadi? Mutaraddid atau mungkir. Contoh, akhuka qadim. Saudaramu, temanmu datang. Disampaikan kepada orang yang memang betul-betul baru mendengarkan berita itu dan tidak ada tanda keraguan dan tanda pengingkaran. Sampai di sini paham? Selanjutnya yang kedua, an yakuna mutaraddidan fil hukmi. Mukhatab atau orang kedua yang diajak bicara ini dia ragu terhadap hukum yang dimuat di dalam kalimat yang kita sampaikan. Contoh mutaraddid tadi, misalnya Pak Nana mengatakan, kemarin saya masih ketemu kok. Masa iya sih? Ada suatu keraguan yang ditimbulkan setelah mendengar berita itu. Taliban an yasila ilal yaqini fi ma'rifatihi. Jadi dia mencari an yasila ila al yaqin fi ma'rifatihi. Sekali lagi, an yakuna mutaraddidan fil hukmi taliban an yasila ila al yaqini fi ma'rifatihi. Dia mencari sesuatu yang bisa mengantarkannya kepada sebuah keyakinan. Wa fi hadhil hal yahsun. Lihat kata-kata yahsun, baik, artinya enggak wajib. Yahsun di sini lawannya wajib. Lawannya yajib. Yahsunu tauqiduhu lahu. Baiknya diberi taukid. Kalau baiknya diberi taukid berarti taukidnya hanya satu. Taukid satu saja. Untuk apa? Liyatamakkana min nafsihi, agar dia intinya memungkinkan untuk untuk sampai kepada keyakinan tadi, ya, sampai betul-betul memungkinkan untuk yakin. Wa yusamma hadzal darbu, macam ini disebut talabiyan, berarti khabar talabi. Yang pertama tadi apa namanya? Khabar ibtidai. Yang kedua ini apa namanya? Khabar talabi. Kapan? Ketika orangnya ragu. Bagaimana hukumnya? Yahsunu tauqiduh, baiknya ditaukid. Tapi kalaupun tidak ditaukid nggak apa-apa. Tapi baiknya ditaukid. Taukid berapa? Satu. Taukid satu. Selanjutnya, mithlu inna akhaka qadimun. Ketika tadi temanmu dulu datang, masa sih inna akhaka qadim? Ketika diendus ada sebuah keraguan, maka perlu mendatangkan satu taukid. Inna akhaka qadimun. Tidak perlu inna akhaka laqadimun. Ini kalau tambah lam itu berarti dua taukid. Tidak pas, itu untuk mungkir. Untuk orang yang mengingkar. Yang ketiga, an yakuna mungkiran lahu ani. Kondisi orang yang kedua adalah mengingkari berita atau hukum yang dibawa oleh kalimat yang kita sampaikan. Wa fi hadhil hal yajib. Nah ini
Apa hukumnya? Yajibu an yu'akkadal khabar bimu'akkid dengan satu au akthar, tergantung pengingkarannya seperti apa. Ala hasabi inkarihi quwwatan wa dhafa, tergantung pada pengingkarannya dari sisi kuat atau lemah pengingkaran itu. Wa yusamma hadzal darbu, macam ini disebut apa? Ingkari, namanya khabar ingkari. Khabar ingkari. Contoh, wallahi inna akhaka qadimun. Ora, aku ora percaya misalnya. Saya nggak percaya. Ada sebuah pengingkaran, maka kita datangkan taukid satu atau dua, tapi hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Wallahi inna akhaka qadimun. Nah ini dari sini kita tahu, sebagaimana tadi saya sampaikan, ketika kita membaca Al-Quranul Karim, kemudian kita mendapati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memakai taukid. Misal, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Berarti Allah sedang ingin menyampaikan kepada kita dan Allah menganggap kita mutaraddid, minimal mutaraddid. Ketika Allah memakai kata ini, orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim a anzartahum wahai Muhammad am lam tunzirhum wahai Muhammad la yu'minun, mereka akan beriman. Nabi kan masih berharap kan mereka akan beriman. Ada sisi taraddud dari Nabi Muhammad SAW sehingga Allah pakai inna. Kalau sudah double taukidnya, maka itu menandakan bahwa manusia sedang banyak ingkarnya di dalam urusan itu. Contoh, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ada berapa? Dua. Ada qasam, kemudian ada inna, tiga bahkan lafi khusr, ada lam. Innal insana wal 'asr innal insana la, lam ini adalah taukid. Tiga taukid ini menunjukkan bahwa manusia banyak yang mengingkari bahwa mereka dalam kerugian. Hukum yang ada dalam berita ini adalah innal insana lafi khusr. Bisa dipahami ya? Cuma pengingkarannya itu tidak diucapkan gitu kan, ditunjukkan dengan sikap. Buktinya banyak orang, termasuk kita barangkali, yang menyanyiakan waktu, membuang-buang waktu. Allah pantas kemudian Allah menggunakan tiga taukid di dalam berita ini. Wahakam. Maka di dalam salah satu kisah disebutkan ada seorang Arab Badui itu bertemu dengan seorang alim, kemudian meminta, bacakan kepadaku ayat. Kemudian beliau membacakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Membacakan ayat sampai wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Selanjutnya apa? Apa ayat berikutnya? Jadi beliau membacakan ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dibacakan ayat sampai ini. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rezeki kalian dan apa yang kalian dijanjikan untuk mendapatkannya, gitu ya. Oke.
kata orang Badui ini sampai ayat itu. Oke, berarti Allah akan memberi aku rizki dari langit. Iya, terima kasih. Semacam gitu. 1 tahun berikutnya ketemu lagi dengan alim ini. Masya Allah, saya betul-betul mendapatkan apa yang engkau sampaikan kemarin. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Betul-betul ayat itu benar-benar saya bisa buktikan. Beri aku ayat lagi. Bacakan ayat berikutnya. Apa tadi? Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Kaget orang-orang. Kenapa Allah bersumpah begini? Fa wa rabbi, wa apa ini? Wow, qasam, demi Rabb. Fa wa rabbis sama wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaq. Emang ada orang yang sebegitu nggak percaya? Nah, gitu. Kenapa Allah pakai muakkidat? Banyak orang yang percaya kah? Ini maksudnya ada orang Arab Badui itu memahami ayat ini dengan natural keluguan dia sebagai orang Arab, kepolosan dengan orang sebagai orang Arab, karena memang aturan taukid ini sudah dipahami secara salikah, secara natural, secara alami oleh orang-orang Arab. Kok Allah sampai marah sih? Oh gitu. Kok Allah marah sih? Ada orang dia percaya kah? Gitu. Ini asyahid min hadhil kisah. Ada ketika orang Arab Badui yang memiliki pemahaman terhadap bahasa secara asli langsung bisa menangkap sebuah pesan bahwa ada pengingkaran. Ada pengingkaran dari mana? Taukid yang berlipat tadi ya. Fa rabbis sama'i wal ard innahu lahaq. Innahu lahaq. Nah, ini dari sini ikhwan dan akhwat sekalian muliakan Allah, ini pelajaran balaghah yang membantu kita untuk memahami ayat ketika kita membaca Allah pakai taukid atau tidak. Kemudian Allah pakai taukid, bisa dihitung taukidnya berapa. Itu bisa membantu kita untuk memaknai apa yang difahami oleh manusia dalam ayat itu atau dalam hukum yang dimuat oleh ayat itu. Selanjutnya, li taukidil khabar adawatun katsirah. Untuk mentaukid sebuah khabar itu ada beberapa adawat. Adawat itu bisa harf, bisa ya yang lain. Adawatun katsirah minha inna, kita tahu. Nah, ini maksudnya yang pernah saya sampaikan bahwa ilmu balaghah itu untuk memaknai beberapa pembahasan dalam nahwu. Ketika kita belajar nahwu kan nggak bahas sampai sedetail ini kan. Inna wa anna ya li taukid. Tapi bahwa taukid itu untuk siapa diberikan itu kan nggak ada pembahasan di nahwu. Balaghah itu untuk lebih memaknai, lebih memberi sebuah arti ya lebih di dalam nahwu kita. Jadi inna wa anna ya ada sebuah rasa baru kan. Nah, itu untuk taukid. Taukid itu apa? Enggak sekadar bahwa taukid itu untuk menghias saja atau variasi saja. Bukan, itu ada tujuan. Ayo, ada tujuan. Pernah saya dengar iklan pakai bahasa Arab di salah satu pondok itu. Innal istima'a wajibun ala jami'i tullab. Pakai inna, al istima' wajibun ala jami'i tullab. Berita awal kok pakai inna, ini ada apa gitu kan? Atau mungkin memang ketika tanpa inna santri nggak pada kumpul, bisa jadi kan. Ini kan akhirnya kalau yang ngerti balaghah ini
Atau memang dia hanya ingin bervariasi saja. Kalau ingin bervariasi berarti itu salah penggunaan inna di situ kan. Karena itu berita awal. Ya. Ini pertama inna dan anna. Yang berikutnya wal qasam. Al qasam ini juga bagian dari taukid. Al qasam apa artinya? Sumpah. Ini juga memaknai, sekali lagi, ini juga memaknai apa? Memaknai huruful qasam. Jadi qasam yang mungkin di nahwu hanya pembahasan sebagai bahwa dia termasuk min adawatil jar. Sekarang kita memiliki rasa yang lebih, makna yang lebih dalam, bahwa qasam itu bagian dari taukid, dan taukid menunjukkan bahwa ada minimal keraguan dari mukhatab, sehingga diperlukan adanya qasam. Selanjutnya lamul ibtida. Lamul ibtida atau juga lamul qasam itu menunjukkan bahwa ada contoh apa lam ibtida tadi, lafi, lallahu. Nah, lam di awal. Lam di awal ini disebut lamu al-ibtida untuk memberikan takkid. Nuna at-taukid. Ini kalau masuk ke dalam fi'il. Nuna aslinya nunani, nun dihapus li ajlil idhafah. Apa itu? Dua nun. Sakilah dan khafifah. Sakilah dan khafifah. Iya. Misalnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Ini untuk memberikan takkid bahwa kami benar-benar, ya, ada lam, ada nun taukid lagi. Lanakunanna. Ya, nun taukid sakilah lagi. Iya. Selanjutnya wa ahrufu tanbih. Contoh ala. Iya. Ala unabbiukum. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Berarti di situ ada satu taukid. Dari mana kita mengambil taukidnya? Harfu tanbih. Kemudian al-hurufuz zaidah. Huruf-huruf tambahan. Misalnya alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ba. Ini harf jar zaid. Iya. Atau kemudian fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Ma. Di sini ma zaidah. Iya. Ai fa bi rahmatin. Nah, ini zaidah, tambahan. Tentu tambahan ini bukan berarti tambahan terhadap Al-Quran, bukan ya, tapi tambahan dari sisi sina'ah lughawiyah. Kemudian tambahan-tambahan yang seperti ini bukan tanpa tujuan, itu ada makna ta'kid, ada makna ta'kid. Kemudian qad juga, misalnya qad aflahal mu'minun, ada ta'kid. Ini menunjukkan bahwa manusia minimal ada keraguan di situ. Bahkan mungkin ada pengingkaran. Kemudian amma asy-syartiyah. Amma asy-syartiyah. Dan ini banyak sekali. Ya. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan seterusnya, ini amma asy-syartiyah. Sehingga dari sini ikhwas sekalian, kita tahu sekarang ada sebuah tambah makna bahwa adawat ini, ya, ahruf ini memberi sebuah makna taukid. Kalau begitu berarti ada minimal keraguan, maksimalnya pengingkaran dari kita manusia dihadapkan pada firman Allah Subhanahu wa taala itu, dan kita bisa menghadirkan rasa ini saat membaca ayat-ayat tadi. Ya. Soalan. Ya. Ya, pertama Ustaz. Lam tidak juga bisa dinamakan lam taukid. Ya. Kemudian yang kedua Ustaz. Pemberian taukid yang nanti ada yaksun itu untuk mutaradid, yajib untuk mungkin.
Tapi di faedah itu bisa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna. Bahkan di situ ada dua tauhid. Apakah ini kan konteksnya mukhatabnya kan Allah. Allah ya. Apakah baina mutaradid? Mungkin enggak gitu ya. Itu faedahnya. Iya, maka ketika kita mendapati ayat-ayat seperti ini, dia bukan bukan secara wakil bahwa Allah itu mutaraddid, tapi di situ semacam, nanti akan ada pembahasan berikutnya, ingzalu ghairil mutaraddid ghairil munkir manzilatul munkir. Jadi menganggap Allah mungkir, padahal enggak. Tentu di situ ada makna balagi. Ya, nanti akan setelah ini akan bahas. Setelah ini akan dibahas. Ada pertanyaan lagi? Istifham tidak? Istifham nanti dia masuknya ke insya, dia bukan khobar. Ya, dia bukan khobar tapi insya, karena pertanyaan itu tidak disifati dengan jujur atau bohong. Dia masuknya kismul insya. Ya. Dia pengulangan. Masuknya dari sisi pengulangan, dan pengulangan itu kan ada taukid, namanya taukid lafzi. Ya, pengulangan termasuk taukid. Pengulangan termasuk taukid. Nah, contoh misalnya pengulangan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu pengulangan berapa kali. Nah, ini juga pengulangan itu termasuk namanya taukid lafzi. Nah, ada lagi. Tapi kalau istifham, dari sisi istifhamnya tidak. Istifham itu termasuk insya, bukan khabar. Ada lagi? Dari Ustaz ada pertanyaan? Kalau khabar kan ada dua. Basyirun ja'aladun alim. Enggak, basyirhum dia fi'il amr. Ayat. Fi'il amr. Kalau fi'il amr dia la yusaf bisidqi wal kadhib. Dia maksudnya adalah meskipun ada istilah itlaqu al-insya wa iradatul khabar, atau sebaliknya itlaqul khabar wa iradatul insya. Jadi ada di dalam aturan bahasa Arab sebenarnya pengennya khobar tapi pakai uslub insya, atau pengennya insya tapi pakai uslub khobar. Dan tentu di situ akan ada asrar balagiyah, ada rahasia-rahasia balaghah ketika tidak sesuai dengan aturan yang semestinya. Maka selalu yang beliau sampaikan itu kan aturan aslinya begini, tapi nanti ada khilaful asal. Nah, ketika khilaful asal, maka di situ kita perlu melihat asrar balagiyah, rahasia-rahasia balaghah yang ada di dalam uslub atau ungkapan itu. Nah, ada itu peluang kita dengan ilmu bahasa yang kita miliki untuk mentadaburi ayat-ayat Allah yang di situ zahirnya keluar dari pakem. Maka ada akan kita baca insyaallah di antara contoh keluar dari pakem untuk bab taukid. Kita lanjut. Ya. Betul. Barakallahu fikum. Iya. Fi amanillah. Ya. Dal khurujul khabari an muqtadha zahir. Nah, ini keluarnya khabar dari tuntutan zahir, atau bahasa lainnya ini keluar dari hukum asal.
Hukum asal tadi khalid dhihin tanpa taukid, mutaraddid bagus dengan taukid satu, mungkir minimal dengan taukid satu wajib. Sudah ini hukum asal. Nah, ini keluar dari hukum asal tadi. Idza ulqiyal khabaru, jika satu khabar berita itu disampaikan khalian minat taukid, kosong dari taukid, li khalid dhihin, untuk orang yang kosong benaknya, maksudnya adalah memang ini info awal. Wa muakkadan di taukid istihsanan lisailil mutaraddid. Iya. Jadi idza ulqiyal khabaru khalian min taukid li khalid dhihin wa muakkadan, khabar itu bertaukid istihsanan, karena ya ini bukan wajib. Istihsan ini lawannya tadi ya, lawannya wajib. Muakkadan istihsanan lisailil mutaraddid, bagi orang yang bertanya atau orang yang ragu, orang yang bertanya yang ragu. Wa muakkadan wujuban lil munkir, atau khabar itu disampaikan dengan taukid secara wajib untuk mungkir, kana dzalikal khabaru jariyan ala muqtada zahir. Jika demikian, maka khabar itu disampaikan atau berlaku sesuai dengan tuntutan zahir. Artinya hadza huwal asal. Hadza huwal asal. Hukum asalnya begitu. Bahwa khabar khalin minat taukid li khalid dhihan. Muakkadan istihsanan liman? Lisailil mutaraddid. Kemudian muakkadan wujuban lil munkir. Hadza huwal asal. Atau bahasa lainnya, ini sesuai dengan muqtada zahir, tuntutan zahir keadaan. Sampai di sini sudah paham? Oke, lanjut. Wa qad yajril khabaru ala khilafi ma yaqtadihi zahir. Kadang-kadang berita itu berlaku tapi menyelisihi tuntutan zahir. Li'tibaratin, karena beberapa pertimbangan, yalhadhuhal mutakallim, yang bahasa mungkin yang didapati begitu ya, yang diperhatikan oleh mutakallim. Jadi seorang mutakallim menganggap bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Wa min dzalika ma ya'ti, contoh bil misal yaqtadihul maqam. Yang pertama, an yungzala atau yungzil ya, tergantung. Kalau yungzil berarti mutakallim, yungzal mabni lil ma'lum. An yungzala khalid dhihin manzilat as-sa'il al-mutaraddid. Dia khalid dhihin tapi dianggap sebagai as-sa'il al-mutaraddid. Idza taqaddama fil kalami ma yushiru ila hukmil khabar. Kapan itu? Jika sebelum perucapan ini ada sesuatu yang menandakan tentang berita itu. Dia sudah diberi berita tapi bil isyarah. Kemudian berita itu didatangkan lagi bi'tibari anna al-mukhatab sa'ilan mutaraddidan. Padahal dia khalid dhihin. Berita secara jelas dia berita awal. Sebelumnya ada isyarat, tapi tidak jelas, isyarat saja. Maka yang kedua ini kan dia khalid dhihin tapi dianggap sebagai sa'il mutaraddid. Qaqaulihi ta'ala, lihat, wasna'il fulka. Ini Allah bicara dengan siapa? Suruh membuat kapal. Nabi Nuh. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun.
Pembahasannya ada di mana ini? Innahum mughraqun. Nuh buat kapal ya. Nah, ini insya ini. La yusab bil kadhib wa as-sidq. Buatlah kapal. Ya, bi ayunina wahyina, intinya dengan perhatian kami, dengan wahyu kami, dengan perintah kami. Wala tukhatibni fil ladzina zalam. Ibaratnya jangan kamu minta dispensasi untuk orang-orang yang zalim. Artinya jangan meminta aku untuk menyelamatkan mereka. Jangan meminta aku. Ini kan ada isyarat nih. Ada isyarat. Kemudian Allah mengatakan innahum mughraqun. Mereka akan tenggelam. Berita innahum mughraqun ini kan Khalidin, ini berita awal kan? Tapi sebelumnya ada isyarat wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Di situ ada isyarat bahwa mereka tidak akan selamat. Isyarat. Jangan kamu minta dispensasi untuk menyelamatkan mereka. Bahasa ininya begitu lah. La tukhatibni fil ladzina zalamu. Jangan minta ke saya semacam sebuah keringanan agar mereka diselamatkan. Tapi ini kan ghairu wadih. Isyarat saja. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Innahum mughraqun. Ada taukid. Padahal ini berita awal. Ya, muqtada zahir Allah mengatakan hum mughraqun. La tukhatibni fil ladzina zalamu. Hum mughraqun. Tapi Allah pakai innahum mughraqun. Ini Allah sedang menempatkan, ya, yungzil itu menempatkan, mungkin lebih pas ya. Menempatkan Khalidin sebagai as-sa'il al-mutaraddid. Seakan Allah itu sudah menebak bahwa Nabi Nuh nanti akan bertanya, loh emang kenapa? Nah, seakan begitu. Seakan. Di sini juga bisa kita tadaburi bahwa Allah sudah memperkirakan bahwa Nabi Nuh akan bertanya. Meskipun itu tidak diceritakan. Tapi dari situ ringkas, ijaz, dan cukup diwakili dengan kata inna saja. Ya, innahum. Itu sudah membawa makna yang bermacam-macam bahwa Nabi Nuh mungkin saking cintanya kepada umat, seakan sa'il mutaraddid di situ. Ini banyak hal ya di situ. Kemudian muncul tadabbur yang bisa kita sampaikan ketika membaca ayat. Kan jadi ayat jadi yang tadinya mungkin biasa menjadi luar biasa. Baik. Wah, yang kedua, an yaj'ala ghairal munkir atau an yuj'ala ghairul munkir kal munkir. Orang yang tidak memungkiri, mengingkari, dianggap mengingkari. Ya. Karena apa? Li zuhuri amaratil ingkar. Dia tidak ingkar, tapi nampak tanda-tanda pengingkaran. Dia tidak mengingkari, tapi nampak tanda-tanda pengingkar. Kan tentu kita nata'amal ma'an nas mu'amalat az-zahir. Ya. Tapi ketika ada isyarat, amarat, ya kemudian ingzalu ghairil munkir manzilatal munkir. Kaqaulihi ta'ala, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Namanya orang, manusia hidup, di sekitar kita juga banyak orang-orang yang sudah mati. Kan sebenarnya kematian itu suatu hal yang keniscayaan, dan orang pun sudah tahu itu bahwa yang hidup akan mati.
Lakin hunaka amaratul ingkar. Iya. Ada tanda-tanda pengingkar, maka kemudian Allah gunakan taukid. Bahkan dua taukid ini. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, ada lam. Ya. Ini tidak ingkar secara zahir, yang tidak ingkar, tapi dianggap ingkar karena mungkin perilaku manusia tadi ya. Kita kok pengennya ya lau yu'ammaru alfasana, mungkin kita juga bisa diberi umur 1000 tahun, seakan-akan bangun megah apa segala sesuatu seakan-akan akan hidup selamanya. Nah, ini ghairul mungkir, tapi ada amaratul ingkar. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Jadi inna kemudian lam ini bukan sekedar bahwa itu kita bisa mengi'rab, oke, bisa mengi'rab, tapi apa yang terkandung di dalam taukid dan lam taukid ini, harfu taukid inna dan lam ini mengandung makna yang lebih dalam. 3, an yuj'alal munkir ka ghairil munkir. Ya. An yuj'ala al munkir ka ghairil munkir. Ini lawannya yang kedua ya. Yang kedua itu kan ghairul munkir manzilatul munkir. Ini salah satunya wallahu taala alam tadi yang ditanyakan, lanakunanna minal khasirin. Allah nggak akan mengingkari. Tapi menurut manusia khawatirnya Allah nggak ngakui. Menurut sudut pandang manusia, Rabbana zalamna anfusana, ngakui kan? Ya Allah, kami itu sudah zalim pada diri sendiri. Fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami benar-benar rugi ya. Itu seakan-akan Allah, kita ingin mentakkid, justru mentakkid untuk diri kita. Paham ya, saudara mana? Takkid untuk diri kita. Lanakunanna minal khasirin. Tapi kenapa harus pakai takkid? Kami benar-benar akan rugi ya Allah. Ini masuk dalam nomor 2 tadi, ingzalu ghairil munkir mangzidata al munkir. Tentu di situ ada makna yang terkandung. 3, lawannya tadi an yuj'ala al munkir ka ghairil munkir. Kapan? In kana ladaihi dalail. Ketika dia memiliki bukti-bukti wasyawahid, sama ya, bukti yang menguatkan. Lau ta'ammalaha lartada'a an inkarihi. Kalau dia itu mau memperhatikan dalail dan syawahid itu, niscaya dia tidak akan mengingkari. Irtada itu asli maknanya kapok. Kapok ngingkari. Kaqaulihi ta'ala wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Allah berbicara dengan siapa? Allah berbicara dengan siapa? Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian itu loh, Tuhannya satu. Tuhan satu. Mukhatabnya siapa? Orang-orang kafir. Orang kafir ingkar. Orang kafir ingkar sama Allah tidak? Ingkar sama Allah? Ingkar. Sampai mereka berkata, aja'alal alihata ilahan wahidah. Kalau Allah berbicara kepada orang yang ingkar, mestinya Allah pakai taukid dong. Minimal satu. Tapi wa ilahukum ilahu wahid, ada taukid? Tidak ada. Berarti Allah dalam hal ini yungzilul munkir mangzilata ghairil munkir. Karena Allah tidak pakai taukid. Mengapa Allah tidak memakai taukid dalam ayat ini? Karena terkait keesaan Allah hunaka dalail wa syawahid katsira. Karena sudah jelas banyak sekali dalil
Bukti maksudnya, banyak sekali bukti-bukti nyata, real yang dekat dengan kehidupan orang-orang kafir itu bahwa Allah itu satu. Maka tidak perlu Allah pakai tauhid. Asik ya. Jadi pakai tauhid dan tidak tauhid, kita perlu melihat ini memang muqtada zahir atau kharij an muqtada zahir. Kalau kharij an muqtada zahir, kita perlu kembangkan lagi. Allah kok nggak pakai tauhid sih? Kenapa ya? Nah, perlu kita pikir. Ada apa ya kenapa Allah tidak pakai tauhid? Atau lawannya, ini kenapa sih Allah pakai tauhid? Padahal urusannya adalah urusan yang sangat mudah dipahami kok. Berarti Allah sedang menganggap kita mungkir. Gitu ya. Ini itu dari disebut tadabbur tadi ya. Kalau kita membaca Al-Qur'annya kok dengan tadabbur. Ya tadabburnya dengan tentu dengan tasrifnya, dengan sorofnya. Maka kalau saya bilang sama santri itu, kalau sudah belajar balaghah, itu mendengar bacaannya imam itu tadabburnya tadabbur balaghi. Sudah nggak i'rab lagi. I'rab itu bagi santri-santri yang baru belajar nahwu. Silahkan tadabburan nahwiyan atau pas tasrif. Itu tadabbur tasrifi, tadabbur sarfi, atau baru Arabiah baina yadaik. Ya sudah tadabbur lughawi bimana yani mu'jam saja, cari ini artinya apa toh, artinya apa gitu, tadabburnya awalnya begitu kan. Tapi kalau sudah tasrif, ini wazannya apa ya, sighahnya apa ya, gitu kan. Ini tasrifnya bagaimana ya? Kalau itu apa namanya, kadang ketika sampai batas belajar di situ ketika kita jadi makmum, itu kita misalnya imamnya untuk salah itu terbetik dia cuma berapa tidak mono netek begini apa dewi terus itu gimana status sholatnya atau misalkan tajwid di orang apa sini orang no akad ke no apa sini ya itu tadabbur tajwidi berarti yang terbetik di sini ya secara sah salatnya karena itu bukan termasuk mubtilatus shalah. Ya, tidak membatalkan. Tapi ya memang makanya dalam pemilihan imam itu kan kalau secara fikih ya harus aqra'ukum li kitabillah. Itu karena kita salah memilih imam. Iya toh? Aneh kalau mau dikaitkan dengan beberapa aturan-aturan syar'i ya karena menyelisihi. Ya tuntutan ini untuk belajar. Ya wes kalau sudah mau terkait belajar santri ya sudah siap dengan tadi rasa-rasa tadi kan. Itu kan ibarat kata itu kan rasa-rasa yang dihadirkan karena keputusan kita sendiri kan. Iya. Kalau sekiranya memang kita akan memilihkan yang betul-betul aqra'ukum bersanad, masya Allah punya qiraah asyrah, insya Allah dari situ nggak ada masalah. Kalau tempatnya adalah tempat belajar, ya kita harus sedikit legowo lah dengan salah-salah, kemudian lupa-lupa ayatnya, lupa-lupa dan seterusnya. Piye to lho. Kalau memang mau milih imam-imam yang sudah jelas-jelas mungkin dalam hafalannya kan begitu. Nah, ada lagi? Lanjut, al-insya. Pembahasan khabar inta. Ya, ringkasnya bahwa khabar tadi ada beberapa pembahasan, mulai dari pembahasan tentang tujuan khabar itu disampaikan untuk apa. Ada faidatul khabar, ada lazimu al-faidah. Kemudian tentang anwa al-khabar dilihat dari sisi mukhatabnya. Ada 3 macam, khalibihin, sa'il al-mutaraddid dan al-munkir. Itu nanti kaitannya dengan taukidul khabar. Ya, dengan taukidu al-khabar. Dari sini sekali lagi kita menjadi lebih paham
tentang beberapa pembahasan tentang taukid, baik itu non taukid, harfu taukid inna anna, kemudian qasam, kemudian taukid lafzi, pengulangan, macam-macam taukid ini memberi kita pembahasan ini memberi nahwu kita di dalam pembahasan tadi rasa yang lebih dalam. Kemudian yang terakhir terkait keluarnya uslub dari pakem atau muqtadha zahir, tuntutan zahir keadaan. Fa'lam iya. Iya, tapi di annanya dia taukid. Iya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari fa'lamnya adalah insya, dari annanya itu taukid. Itu juga bisa ditadaburi. Kok Allah pakai anna untuk Rasulullah SAW? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Nah, itu tentu di situ ada tadabbur tersendiri kenapa Allah pakai anna. Kembali di kemarin di ruknal kalam saja. Ya. Yang ada musnad ilaih, ada musnad. Di jumlah ismiyah kan, jumlah ismiyah itu kan mubtada khabar ya. Kok sering saya jumpa itu contohnya zaitun qaimun. Jarang saya jumpa jumlah zaitun qoma. Iya. Itu kenapa? Kalau dari sisi nahwu, kenapa kok zaitun qaimun? Untuk memberitahu bahwa al aslu fil khabar ar-rafa'. Untuk memberitahu tentang hukum khabarul mubtada. Kalau di koma tidak terlihat. Kalau di qaimun rafa'nya kan terlihat. Wallahu a'lam. Tujuannya di antaranya itu. Kemudian sebenarnya ada pembahasan kalau di balaghah, termasuk pembahasan apa bedanya ketika khobar itu pakai isim dan khobar itu pakai fi'il atau jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ini ada makna yang lebih dalam. Di antaranya adalah makna al-istimrar. Ketika itu fi'il mudhari' ada istimrar. Misalnya tadi innal ladzina kafaru min ahli innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. La yu'minun. Kenapa pakai la yu'minun bukan ghairu mu'minin? Ya, itu istimrar, yatajaddad dan seterusnya. Nah, itu kalau dari sisi khobarnya pakai isim atau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Itu maknanya sudah nanti berbeda. Nah, maknanya berbeda. Ya, maknanya berbeda. Baik, tapi kalau dari sisi kenapa kok zaitun qaimun? Untuk memberikan sebuah pemahaman bahwa khabarul mubtada itu ar-rafa', sehingga ketika nanti diberi zaitun qama, maka qama adalah jumlah fi'liyah fi mahalli rafa' khabarul mubtada. Baik, Allahu a'lam. Lanjut al-insya. Al-insya sebagaimana kemarin kita pelajari bahwa satu kalam, ya, karena ini sudah berkaitan dengan isnad, suatu kalam yang tidak bisa disifati dengan atau dihukumi dengan bisidqi wal kadhib. Ya. Tidak bisa kita hukumi bahwa itu benar atau salah, jujur atau bohong. Al-insya naw'an. Insya itu ada dua macam, talabi wa ghairu talabi. Talab itu minta, ya. Talabi wa ghairu talabi. Yang pertama, fattalabi, insya yang sifatnya meminta, ma yastad'i matluban ghaira hasilin waqtat talab. Yang disebut insya talabi adalah kalimat yang menuntut satu perkara, ya, suatu perkara yang diminta, yang perkara ini tidak ada saat diminta. Misalnya ighfirli, ya Allah ampuni hamba. Ighfir ini berarti
sedang meminta maghfirah yang maghfirah itu belum ada saat diminta. Belum ada saat diminta. Wa yakunu bittali. Insya talabi itu dengan apa saja? Lihat, yang pertama bil amr, artinya dengan fi'il amr, nahwu ahibba li ghairika ma tuhibbu li nafsi, cintai untuk selain kamu apa yang kamu cintai untuk dirimu. Ahibba li ghairika ma tuhibbu li nafsi. Aina syahid? Ahibba. Maka di sini tidak dihukumi dengan jujur dan bohong, karena ini adalah insya. Kemudian dia meminta, mutakallim kepada mukhatab itu meminta apa? Meminta apa? Untuk mencintai orang lain seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ini yang diminta, dan itu ghairu hasilin waqtat talab. Yang kedua an-nahi. Tentu bil amr, ada amr, ada doa, sebagaimana di al-ajrumiyah ada fi'il amr, ada fi'il ad-doa. Ketika itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara kesopanan kita tidak menyebut kita memerintah Allah. Ighfir. Ya, tapi kita berdoa minta maghfirah kepada Allah. Bukan kita memerintah. Karena al-amr minal a'la ilal adna. Sementara ad-doa minal adna ilal a'la. Yang kedua wan nahyu atau wan nahyi, ketika kita sebutkan bil amri wan nahyi. Contoh, la tatlub minal jazai illa biqadri ma sana'ta. Jangan minta dari balasan kecuali sekedar apa atau seukuran dengan apa yang sudah kamu perbuat. Ya, aina syahid? La tatlub, ini nahi. Ya, sama kalau itu untuk Allah berarti itu doa. Contoh, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana, maka ini adalah doa. Ya, bukan kita melarang Allah, tapi berdoa agar Allah tidak melakukan itu. Kemudian wal istifham. Nah, ini yang tadi ditanyakan. Kalau istifham ini masuk pada insya. Iya. Contoh, a'adzkuru hajati, apakah aku harus menyebut keperluanku, kebutuhanku? A'adzkuru hajati. Uzkur. Iya. Yang keempat, wat tamanni, berandai-andai. Iya. Karena berandai-andai ini minta didatangkan, minta didatangkan, maka termasuk insya talabi, meskipun ba'idul wuqu', meskipun ba'idu al-wuqu', jauh, tapi kan dia minta. Misalnya, laitani kuntu turaba, andaikan aku menjadi tanah. Ya nggak mungkin lah, kamu sudah tercipta sebagai manusia. Andaikan aku dulu tanah saja. Nggak bisa lah, kamu sudah terlahir sebagai manusia. Tapi nggak, cuma kan meminta, wahwa ghairu hasil waqtat talab, maka tamannya masuk ke insya talabi meskipun ba'idul wuqu', bahkan mustahil. Contohnya, ala laita syababa ya'udu yawman fa akhbarahu bima fa'ala al-mashib. Andaikan masa muda itu kembali pada suatu hari sehingga dia mengabarkan kepadanya apa yang sudah dilakukan oleh orang yang berubahan. Jadi kita ketika kita suatu saat sudah tua berubahan, itu akan mengatakan ala laita syababa ya'udu yawman, andaikan saya muda lagi. Kemudian fa akhbarahu bima fa'ala al-mashib, akan mengabarkan kepadanya apa yang akan dilakukan oleh orang-orang tua. Mungkin kalau saat ini, kalau saya di usia baru 44 tahun itu saja sudah merasakan mata pertama. Ya Allah, sudah pakai kacamata. Yang dulu saya kadang lihat mbah, kok kalau baca kok malah diangkat. Ternyata sekarang saya ngalami. Iya. Saya ngalami sendiri. Oh, justru diangkat lebih jelas. Ini namanya plus sudah.
Tapi kalau melihat jauh harus pakai. Ribet, ternyata ribet ya. Makanya syukur kalian yang tidak memakai kacamata itu, beban loh pakai kacamata dan nggak bebas kita gerak. Kata yang Musa, sama-sama Musa pakai kacamata. Juga ketika kekuatan, ya, kekuatan muzakarah, sudah yang namanya sudah seusia makan juga begitu. Ternyata makan buka puasa itu dengan beberapa itu cukup. Seneng lihat anak-anak, saya itu makan opo itu. Apalagi santri, masya Allah, ya tajabal. Tapi seneng gitu ngeliat, masya Allah. Entek toh, tanduk Ustaz. Tapi seneng gitu yang lihatnya, ya entek. Nah, apalagi kalau sudah melihat, sing tenanan yo, jangan kayak saya. Nah, baru ketika melihat kekecewaan banyak hal yang tidak saya pahami di usia ini, yang tidak saya hafal di usia ini, janganlah kalian merasakan kekecewaan seperti saya ini. Caranya, ayo, yang dulu saya tidak lakukan, kalian harus lakukan di usia ini. Nah, itu cuma ya, saya kadang berpikir apakah memang hidup seperti itu ya, nanti ada kekecewaan lagi. Kok bocah di usia itu yang saya ibarat katakan anak akhbartuhu ma fa'alal masyib kan, tapi rada percaya gitu ya. Saya kadang piye nanti kamu itu kecewa loh, nanti kamu seusia saya kecewa. Biar nggak kecewa, ayo serius sekarang. Tapi nggak percaya. Allahu Akbar. Kadang ada anak izin keluar, tenanan toh mau keluar, nanti nyesel lo nanti. Misalnya nanti bukan sekarang. Bener lo, tak kasih gambaran begini. Dah lama tetap di sini ya. Enggak Ustaz. Ya wis. Tapi jangan salahkan saya. Saya kalau sudah terakhir begitu saya sampaikan. Jangan salahkan saya. Saya pernah melarangmu. Saya pernah menahanmu. Suatu saat jangan sampaikan ke saya, Ustaz saya nyesel nggak ngikuti nasihat antum. Jangan ucapkan itu di depan saya. Tetap. Yakin tenan. Tapi ingat, jangan sebut itu di depan saya. Ya, sekarang belum nyebut karena belum kecewa kan. Baik, ini contoh dari ala laita syababa ya'udu yawman fa akhbarahu bima. Ada kata aina syahid? Laita. Ada laita, tamanni. Ya, di situ insya. La yusaf bisidqi wal kadhib. Kemudian wan nida. Ya. Nah, ini kan juga memaknai nida, bahwa di nida di situ ada namanya insya talabi, meminta sesuatu. Contoh, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Ya, nida dari Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk bertakwa. Ini insya talabi. Wa ghairu at-talabi, insya yang ghairu talabi. Di situ tidak ada permintaan. Di situ tidak ada permintaan, yaitu ma la yastad'i matluban, yang tidak meminta sesuatu yang dicari. Walahu siyagun katsirah, memiliki sighah yang banyak, memiliki pola yang banyak. Minha, satu, at-ta'ajjub. Ta'ajjub insya, li'annahu la yusaf bisidqi wal kadhib. Dia insya, tapi namanya ta'ajjub, tidak meminta, maka disebut insya ghair talabi. Insya ghair talabi karena tidak ada permintaan di situ. Nahu ma ahsana Zaidan, alangkah gantengnya Zaid itu. Ma ahsana Zaidan, atau alangkah baiknya Zaid. Ini ta'ajjub yang tidak meminta sesuatu dari mukhatab. Ma ahsana Zaid. Ini juga kita bisa memaknai sighah ta'ajjub itu termasuk insya ghair talabi. Wa qauluhu ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Ta'ajjub. Ya.
Meskipun sighah ta'ajubnya pakai istifham. Maka ada istilah istifham li ta'ajub. Oh, kalau sudah di tafsir Jalalain banyak sekali anwaul istifham. Nanti beliau akan mengatakan wal istifham lil ingkar, wal istifham li kadza, wal istifham li kadza. Itu menunjukkan bahwa istifham bukan mesti nanya yang membutuhkan jawaban. Tidak mesti istifham di dalam Al-Quran membutuhkan jawaban. Kadang li takrir, kadang lil ingkar, kadang li taubih, ini li ta'ajub. Ya. Nah, dari situ kita akan memahami ketika membaca tafsir, oh ini toh yang dimaksud. Ini nahiyah balagiyah. Nahiyah balagiyah. Karena al-asal mana istifham? Talabul faham kan? Ini enggak, ini untuk ta'ajub. Baik. Selanjutnya al-madah. Nahu ni'mal badilu minaz zallati al-i'tidhar. Al-madah itu memuji. Maka ini ada nikmat. Nikmat artinya sebaik-baik. Ya, sebaik-baik. Dan nikmat tentu kita faham ini termasuk fi'lun madin jamid. Fi'lun madin jamid. Dia fi'il madhi yang tidak memiliki tasrif. Ya, tidak memiliki tasrif seperti laisa. Ya. Bedanya makna, kemudian laisa termasuk akhwat kana, tapi nikmat tidak. Ya. Maka ada nikmat al-bid'atu hadhihi. Dalam salat tarawih, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ada kata nikmat, kemudian ditambah ta'nits untuk menunjukkan muannats-nya fa'il. Ya, al-bid'ah muannats, maka fi'ilnya menjadi nikmat, menunjukkan bahwa ini fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Sebaik-baik ganti dari ketergelinciran adalah meminta maaf. 3. Adzam, lawannya madah. Lawannya madah, zam, mengejek ya, artinya seburuk-buruk. Bisa, ini juga sama, dia fi'il madhi jamid, fi'lun madin jamid, dia tidak memiliki tasrif. Bi'sal iwadu minat taubati al-israr, sebaik-baik, seburuk-buruk ganti dari taubat adalah al-israr, senantiasa melakukan dosa lagi. 4. Al-qasam, ya, sumpah itu juga termasuk al-insya, termasuk al-insya. Qasamnya termasuk al-insya, meskipun al-qasam nanti berfungsi taukid untuk sebuah ungkapan yang ada di khobar. Tapi qasamnya sendiri apa? Insya. Qasamnya sendiri insya, tapi dia berfungsi taukid, bisa mentaukid khobar, bisa mentaukid khobar. Ya, dari sisi dia qasamnya adalah insya, tapi bahwa ini adalah jadi penekanan untuk sebuah khobar, itu ada fungsi lain. Nah, sama seperti tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari sisi fa'lam insya, tapi kemudian ada i'lam, ya setelahnya kan ada anna ya. Anna untuk taukid, yang itu fungsinya untuk ta'kidul khabar. Ya, contoh di sini kaqauli syair la'amruka ma bil ilmi. La'amruka di sini qasam. La'amruka di sini adalah qasam. Ma bil ilmi yuktasabul ghina. Tidak dengan ilmu kekayaan itu diraih. Saya sering disampaikan kalau ke santri itu. Karena santri hari ini itu banyak yang terpapar materialisme. Jadi yo santri ya belajar kitab gitu. Tapi obsesinya aku piye iso dadi cah wong sugih. Ya wong sukses. Sukses itu yo duit akeh. Aya. Akhirnya bisnis dan lain sebagainya. Nah, ya ini nasihatnya ini, ma bil ilmi yuktasabul. Saya sampaikan ke santri-santri. Nek sudah
pengen meletakkan diri antum di ilmu, siap kere, siap nggak punya apa-apa, pengen sugih kok ngajar nang pondok, ora bakal sugih ngajar di pondok, nggak mungkin. Tapi tenang kan, iya. Tapi nek ora sugih sing ukurane wong iso gawe omah dhewe, gawe omah gajine piro. Tapi ya harus siap. Ketika sudah siap dalam thalabul ilmi, taliban au ustadzan, baik sebagai santri maupun sebagai guru, ya siap dengan apa namanya, kehidupan yang apa adanya. Ya bagi akhwat saya selalu bilang, siap jadi istrinya guru pondok, ya siap kere. Neng tenang insyaallah. Buktinya anaknya wakeh kok. Alhamdulillah. Ya anak bola balik bayan. Ini menunjukkan yo tenang gitu ya Ustaz Agus ya. Tenang woy. Ayem pokoke ayem wis. Los pokoke. Insyaallah. Oh, Ustaz Im, bentar. Sebentar lagi insyaallah. Ya, ma bil ilmi yuktasabul ghina wala biktisabil mali yuktasabul aqlu. Nah, ini juga gitu ya. Ya, wala biktisabil ilmi, tidak juga dengan mencari harta yuktasabul aqlu. Akal akan didapat. Ya. Ya seringkali yang sibuk dengan mencari uang ya akhirnya akalnya begitu-begitu saja karena nggak pernah dipakai untuk mikir balaghah ini. Orang telaten mikir balaghah, mikir ayat, mikir tauhid untuk ini betul-betul untuk lil mungkir atau ini ingzalu ghairil mungkir mangzilatal mungkir. Nggak pernah mikir-mikir yang begitu itu kan. Sing mesti yang badi piro, gitu kan. Itu yang terlalu big. Nah ini ya nasihat sekali lagi. Ini nasihat untuk saya, nasihat untuk dan kere, insya Allah kere yang saya maksud tadi atau yang dimaksud dalam syair ini bukan kere hati lah insya Allah, tapi betul-betul kita memiliki satu kekayaan hati. Dan memang subhanallah kalau dipikir-pikir betul, selama Allah itu masih memberi kita hidup loh, rezeki berarti masih ada jatahnya. Kalau jatahnya sudah habis berarti mati. Stop. Husnuzon wis. Kenapa Ustaz Sofi meninggal? Rezekinya sudah habis jatahnya. Kenapa Ridho Umar meninggal? Jatah habis. Kenapa kita masih hidup sekarang? Masih ada jatah rezeki untuk kita ini. Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimah. Wah enak urip. Wes kita merasakan nikmatnya tadabbur ayat dengan balaghah hari ini. Ainal muluk min hadhil ladzah. Kan begitu. Iya kayak ayat-ayat kayak tadi itu loh yang dibahas itu betul-betul enak. Ada sebuah kenikmatan dalam ilmu ini yang itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang hari ini sedang mencari uang. Meskipun mereka mendapatkan apa yang mereka cari, tidak senikmat yang sekarang ini kita dapatkan. Kita menghibur diri. Menghibur diri lah. Oh, sak frekuensi wis to. Apa terus nang Darus Syahadah gajine luwih gede? Ora padha wae. Wis to. Nek pengen sugih, Ustaz Abu Fatihah, golek duitnya nanti nang Arafah bukan di DS. Kan begitu kan. Nang pondok itu ndak buat bertahan hidup wis. Buat bertahan hidup. Pengen golek duitnya nih. Oh, nang pondok nang Arafah kata Ustaz Abu Fatihah, bukan di Nah, begitu. Nang pondok wis sekedar untuk bertahan. Tapi di situ ada kegembiraan. Ya kegembiraan di antara kegembiraan kayak gini loh kita, masya Allah, berinteraksi dengan ayat dengan satu rasa yang berbeda. Ini loh, rasakan bahwa ini sebuah kenikmatan ya. Ya tadi ainal muluku min hadhil. Raja-raja itu, Jokowi itu apa pernah merasakan kenikmatan kita yang begini? Tidak pernah.
Oh, takbiran dulu. Masya Allah, belum apa-apa sudah takbiran kan? Saking senengnya gitu kan. Masya Allah, Masya Allah. Baik, yang kelima, af'alur raja. Ya, fiil terkait ar-raja, harapan. Kaqauli ta'ala la'alla as-sa'ata takunu qariba. La'alla yang berarti barangkali, bukan la'alla yang berarti semoga. Kalau semoga kelihatannya kok itu mau minta. Ini kan sementara ini insya ghair talabi. Maka ada dua makna. Kan la'alla bisa arti semoga atau mudah-mudahan, bisa berarti barangkali. Ada istilah kalau dalam jurumiyah ar-raja wa tawakku'. Ya, raja itu berharap, berarti artinya semoga. Kemudian tawakkuk berarti barangkali. Kalau barangkali jelas itu enggak talab. Tapi semoga kan seakan di situ ada talab, Ustaz. Karena semoga, apalagi kalau Allah yang mengucapkan la'alla, dia bukan barangkali, pasti. Iya. La'allakum tattaqun itu pasti kalian bertakwa. Karena Allah yang mengucapkan. Kalau seperti itu, dia bukan tolabi karena jelas akan dapat, maka tidak perlu tolab lagi karena mesti dapat. Sementara tadi di dalam ta'rif itu kan ghairu hasil waqt talab, ya, ghair hasil waqt talab. Sementara kalau di la'alla hasil waqt talab. Wadih? Pada saat la'alla kita pakai la'alla, al-marju yang sedang diharap sudah hasil waktu talab, maka dia masuknya ghair talabi. Kira? Ini yang dulu sempat saya juga tanya-tanya, kenapa justru tamani yang ba'idul wuku' masuknya talabi, sementara yang raja itu justru ghair talabi? Maka jawabannya adalah itu. Karena yang la'alla baik makna tawakkuk maupun makna raja itu hasil waqt talab. Sementara pengertian talabi ghairu hasil waqt talab. Nah, ini berarti kita bisa memaknai la'alla. La'alla yang ada di akhwat inna maknanya demikian. Ada pembahasan lebih detail dalam urusan la'alla. Tadi yang ghairu talabi itu hasil waktu talab. Yang ghairu talabi ya secara umum hasil waktu talab, atau di situ tidak ada permintaan sama sekali. Boleh? Jadi kalau yang talabi ghairu hasil waktu talab, nah itu bisa digarisbawahi bahwa itu sisi perbedaan, atau untuk memudahkan kita untuk memahami yang talabi ghairu hasil waqt talab. Kalau yang lawannya adalah yang ghair talabi, itu adalah sudah hasil waqt talab. Yang keenam, siyahul uqud, sighah akad. Ya, baik akad jual beli maupun akad pernikahan. Contoh bi'tu hadzal mal, maka la yusaf bisidqi wal kadhib. La yusaf bisidqi wal kadhib, karena ya saya jual ini, saya beli. Itu tidak ada istilah jujur bohong ucapan itu. Ya, bi'tu hadzal mal bi dirham. Wallahu taala alam. Al-insya at-talabi ada pembahasan lebih detail insyaallah di esok hari biidznillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.